Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eni Fatmawati. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tematik kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Pada subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita mempelajari tujuan pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran kali ini diharapkan kita akan mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Mampu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah tulisan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Mampu mengidentifikasi perkembangan generatif melalui gambar. Mampu menemukan karakteristik dari dua negara ASEAN terkait dengan kehidupan sosial budaya. Baik, kita akan memulai materi kita yang pertama. Coba kalian amati lingkungan kalian. Nah, perhatikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dan hewan? Mari kita amati gambar berikut ini. Dari gambar ini, terlihat bahwa manusia dan hewan memperoleh manfaat dari tumbuhan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Lalu, apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Mari kita simak bersama-sama. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber makanan dan vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan jagung. Simak baik-baik teks berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut
terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah kita melihat dan membaca bersama tentang teks tadi, mari kita tulis ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan cara mengisi diagram berikut ini. Teks tadi berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Ide pokok pada paragraf 1, jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Pada paragraf 2, perkembangbiakan jagung dengan biji. Paragraf 3 berisi bunga jagung. Paragraf keempat berisi perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Paragraf kelima berisi tentang pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Perhatikan gambar bunga berikut ini. Bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, bakal biji, ada mahkota bunga, ada tangkai putik, ada kepala putik, ada tangkai sari, kepala sari, dan benang sari. Jagung merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan cara generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan. Tidak semua tumbuhan memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru.
tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain. Apa saja hayo? Ada padi, mangga, jambu, salak, pepaya, mawar, bunga sepatu, bunga matahari, teratai, dan jagung. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama ada kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Yang kedua ada anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Yang ketiga ada zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Yang keempat ada hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Yang kelima ada antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Artinya serbuk sari dan kepala putih berasal dari bunga yang sama. Yang kedua ada penyerbukan silang. Artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Yang ketiga ada penyerbukan tetangga. Artinya serbuk sari berasal dari bunga lain tetapi masih sepohon. Yang keempat ada penyerbukan bastar, artinya serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang penyerbukan dan perkembangbiakan, mari kita akan mempelajari tentang beberapa negara anggota ASEAN. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian pernah melihat gambar ini? Ini dinamakan bunga sepatu. Banyak tumbuh di sekitar rumah kita. Bunga sepatu tumbuh di Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki kondisi geografis yang hampir sama. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Coba lihat gambar bunga di bawah ini. Apa ada yang tahu bunga apa ini? Ya, betul. Bunga ini adalah bunga Kamboja. Bunga Kamboja sering digunakan oleh masyarakat Bali untuk kegiatan keagamaan. Dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Berdasarkan persamaan letak geografis dan budaya serta beberapa tujuan yang sama, akhirnya beberapa negara bersepakat untuk bersatu dalam suatu organisasi yang dinamakan ASEAN. ASEAN adalah persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. ASEAN berdiri tahun 1967. ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan. Negara anggota ASEAN yang pertama ada 5 negara. 5 negara ini yang menjadi anggota pertama ASEAN yang masuk pada tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Lalu, siapakah yang menjadi tokoh pendiri ASEAN pada saat itu? Tokoh pendiri ASEAN yang pertama adalah Adam Malik, berasal dari Indonesia.
Yang kedua ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga ada Tanat Khoman dari Thailand. Yang keempat ada S. Rajaratnam dari Singapura. Dan yang kelima ada Narciso Ramos dari Filipina. Kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggotanya. Dan manfaat ini dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN, membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah yang pertama ada 5 negara pendirinya, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Berikutnya ada Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Berikutnya ada Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Dan ada Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan ada lagi Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Sekarang kita akan mempelajari tentang kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia, negara kita tercinta. Di Indonesia ada monumen nasional atau kita biasa menyebut dengan Monas. Indonesia memiliki banyak suku, ras, dan budaya. Di Indonesia sangat terkenal dengan keramahan dan toleransinya. Berikutnya ada Malaysia. Di Malaysia ada patung Dewa Murungga. Patung Dewa Murungga ini berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, yaitu gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Berikutnya ada Filipina. Di Filipina ada tarian Tinikling, merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Berikutnya ada Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok-tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Berikutnya ada Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha, pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi. Berikutnya ada Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Berikutnya ada Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya.
Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Berikutnya ada Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Berikutnya ada Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Ada juga Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam ini Kampung Ayer. Nah, ada kampung bernama Kampung Ayer. Adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Jangan lupa diikuti dengan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.